Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi kelas 10 mata pelajaran korespondensi dengan materi surat-surat niaga. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian surat niaga, kemudian menganalisis jenis-jenis surat niaga, dan membuat surat niaga. Anda mungkin atau sering mendengar istilah surat niaga. Jika melihat dari namanya, surat ini merupakan surat yang digunakan dalam kegiatan niaga atau perdagangan. Kegiatan niaga yang melibatkan transaksi jual beli tentu memerlukan dokumen khusus seperti surat niaga untuk dijadikan bukti transaksi. Kegiatan niaga yang melibatkan pihak penjual dan pembeli tentu membuat surat niaga memiliki beragam jenis. Apa sajakah jenis dari surat niaga? Dalam perusahaan yang bergerak di bidang niaga, keberadaan surat niaga menjadi penting karena sewaktu-waktu bukti transaksi tersebut digunakan dalam kegiatan evaluasi ataupun pembukuan transaksi sebuah perusahaan. Selain itu, surat niaga juga membawa manfaat bagi pihak yang bertransaksi dengan perusahaan yang bersangkutan. Lantas, apa saja manfaat dari penggunaan surat niaga? Bagaimana cara membuat surat niaga yang tepat dan efektif? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari isi dari bab ini. Bagian A, pengertian surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan seseorang atau organisasi perusahaan untuk menyampaikan berita informasi yang berhubungan dengan perniagaan. Dunia niaga atau bisnis atau dunia yang penuh dengan kesibukan ketika waktu mengatakan adalah uang dan segala tindakan akan selalu berdasarkan efisiensi dan efektivitas. B. Jenis-jenis surat niaga. Surat niaga memiliki beberapa macam jenis. Jenis surat niaga yang sering digunakan adalah 1. Surat perkenalan. Surat perkenalan adalah surat yang isinya bertujuan untuk memperkenalkan hasil produksi suatu perusahaan yang dilengkapi dengan keterangan lengkap dari penjual kepada para calon pembeli. Surat perkenalan biasanya disampaikan kepada kurun waktu tertentu agar produk baru dari perusahaan yang bersangkutan dapat berkembang dan menarik minat pasar. Syarat-syarat membuat surat perkenalan adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang sopan dan hormat, jelas, singkat, tetapi padat. 2. Memperkenalkan nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, bidang usaha, dan manfaat atas barang dan jasa yang diperkenalkan. 3. Mencantumkan kapan perusahaan itu mulai bergerak di dalam usahanya. 4. Memberikan gambaran kemampuan yang dimiliki, tenaga ahli, dan peralatan yang dipakai. 5. Mencantumkan pekerjaan atau proyek yang pernah ditangani. 7. Harus dapat meyakinkan pembaca atau penerima surat bahwa barang dan jasa yang diproduksi berkualitas tinggi dan telah banyak digunakan oleh khalayak banyak. 8. Mencantumkan sertifikat ISO jika ada. Berikutnya yang kedua adalah jenis surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli dan dikirimkan kepada penjual. Surat ini berisi tentang permintaan informasi mengenai harga, syarat jual beli, dan katalog dari barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan. Surat permintaan penawaran merupakan tahap-tahap yang terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat permintaan daftar harga, yakni sebagai berikut. 1. Menetapkan lebih dulu jenis barang dan jasa yang diperlukan berdasarkan informasi dari iklan, surat perkenalan, ataupun penawaran melalui telepon. 2. Menentukan kapan barang tersebut diperlukan. 3. Menanyakan syarat pembayaran dan penyerahan barang.
Keempat, menanyakan informasi pemberian potongan harga. Yang kelima, meminta informasi terkait cara pengiriman barang. Keenam, menanyakan apa yang diperlukan untuk melengkapi surat permintaan tersebut. Ketujuh, menanyakan kemudahan yang diperoleh pembeli seperti servis gratis, garansi dan layanan purna jual after sales service. Kedelapan, menanyakan layanan jasa lain yang dapat diberikan oleh penjual. Sembilan, meminta daftar harga, selebaran atau leaflet, brosur, katalog, sampel, atau monster, contoh barang dagangan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah ketiga, jenis surat penawaran. Surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang atau jasa. Surat penawaran dibuat karena ada dua alasan sebagai berikut. 1. Surat penawaran dibuat atas inisiatif penjual karena adanya produk barang atau jasa yang harus dijual. Surat ini kedudukannya lemah sehingga harus menggunakan bahasa yang menarik. Kedua, surat penawaran merupakan balasan dari surat permintaan penawaran yang isinya menerangkan hal-hal yang ditanyakan oleh calon pembeli. Pada surat ini, hal-hal atau informasi yang dapat menarik calon pembeli dapat ditambahkan. Surat penawaran yang baik dan efektif harus informatif, sekaligus menarik minat calon pembeli di saat yang bersamaan. Untuk menyusun surat penawaran yang baik dan efektif, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Seperti A. Menggunakan bahasa yang menarik untuk menimbulkan minat calon pembeli. Yang B. Merinci barang yang ditawarkan dengan keterangan yang lengkap dan sebaiknya dilampiri gambar-gambar produk untuk menghindari keraguan dari calon pembeli. Yang C adalah merekomendasikan bahwa barang tersebut bermutu tinggi dan merupakan keharusan untuk memilikinya. Yang D, menjamin ketentuan harga, cara pengiriman, penyerahan barang, dan pelayanan yang menarik. 4. Jenis surat niaga lainnya adalah surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau jasa tertentu dari pembeli kepada penjual. Biasanya pesanan dilakukan setelah menerima surat permintaan penawaran atau daftar harga. Surat pesanan adalah surat yang berasal dari pembeli sehingga kedudukannya lebih kuat. Surat pesanan adalah surat yang berasal dari pembeli sehingga kedudukannya kuat. Namun, sebelum melakukan pesanan pembelian, pembeli harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Apakah harga yang ditawarkan sesuai atau tidak, sehingga nantinya dapat menguntungkan perusahaan. Kemudian syarat-syarat yang ada dalam surat penawaran, apakah dapat diterima atau tidak. Selanjutnya, keadaan keuangan. Apakah ketersediaan uang mencukupi atau tidak? Apakah barang yang dipesan sesuai dengan kebutuhan?